Baik, selamat pagi Ibu Devi Nur, selaku dosen pengampu mata kuliah pajak konsumsi dasar. Jadi di sini perkenalkan saya Olivia Renata, saya akan mempresentasikan terkait hasil dari kerja saya, yaitu hasil dari proyek pajak konsumsi dasar tersendiri. Yang pertama di sini saya memiliki PT Wes Kurnia Abadi dengan nama Narahubung Dadang Kurnia sebagai narasumber saya. Yang pertama di sini ada profil usaha. PT Wes Kurnia Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, dan pada bidang jasanya tersendiri, PT Wes Kurnia Abadi ini menawarkan jasa berupa rental mobil, rental motor, dan juga rental laptop. Lalu pada bidang perdagangannya tersendiri, PT ini menawarkan produk aksesoris kendaraan dan juga minuman seperti air mineral. PT ini bertempatkan di Gedung Plaza Simatupang lantai 6 Unit 3. Bagi pajak konsumsi tersendiri, PT ini dikenakan PPN. PT ini dibebankan oleh PPN dan PPh tiga. Nah, PPN dikenakan kepada customer pada saat pembayaran ataupun invoice. Lalu, pada customer yang membeli jasa dari PT West Kurnia Abadi akan dikenakan PPh sebesar 2%. Nah, PPh tiga sebesar 2%. Lalu, kenapa PPh tiga ini wajib dibayar oleh customer yang membeli jasa dari PT West Kurnia Abadi ini? Nah, PPh tiga ini wajib dipotong saat terjadi transaksi pembayaran imbalan jasa ataupun sewa aset non-bangunan antar perusahaan. Lalu kita lanjut ke skema pelaporan pajaknya tersendiri. Pada skema pelaporan pajak, ada dua jenis pelaporan yang dilakukan oleh PT West Kurnia Abadi, yaitu yang pertama adanya SPT bulanan. Nah, PT West Kurnia Abadi ini melaporkan SPT bulanannya ini setiap 1 bulan sekali pada tanggal 25. Selanjutnya, di sini ada SPT tahunan yang di mana PT West Kurnia Abadi melaporkan SPT tahunannya pada pada bulan April di tiap tahunnya. Lalu tempat pelaporan pajaknya tersendiri, PT West ini memilih untuk melaporkannya secara online di aplikasi web pajak Cortex dan tidak datang langsung ke kantor pajak. Lalu selanjutnya ke kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh PT Wes Kurnia Abadi, yaitu PPN dan PPh tiga sebesar 2% yang langsung dihitung pada setiap transaksi dan dicantumkan pada struk pembayaran ataupun invoice. Lalu setelah itu pajaknya akan dihitung secara keseluruhan dan dilaporkan melalui Cortex. Nah, apabila adanya keterlambatan pelaporan SPT, maka akan dikenakan denda sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU KUP, yaitu SPT keterlambatan SPT masa PPN, yaitu denda sebesar 500.000. Lalu untuk SPT masa lainnya seperti contohnya PPh pasal 23, PPh tiga akan dikenakan denda sebesar 100.000. Lalu untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan yaitu akan dikenakan denda sebesar 1 juta. Selanjutnya eh, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga jika terlambat setor pajak. Berdasarkan UUHUP, UHPP, maaf, tarif bunga ini bersifat dinamis mengikuti suku bunga acuan Menteri Keuangan ditambah dengan uplift factor sekitar 5% sampai sudah 20% dibagi dengan 12 bulan. Sanksi bunga ini dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dengan maksimal durasi 24 bulan. Nah, yang ketiga tersendiri itu ada sanksi kenaikan pajak hasil pemeriksaan. Nah, jika DJP melakukan pemeriksaan lapangan karena PT PT dari semisal PT WSI Kurnia Abadi ini tidak melapor atau salah pengisian SPT, maka JPJP akan melakukan pemeriksaan lapangan. Nah, lalu sanksi administrasinya ini akan berupa dengan kenaikan pajak seperti itu. Lalu yang keempat di sini adalah sanksi pidana perpajakan sesuai dengan pasal 39 UU KUP. Jika
perusahaan dari PT West Kurnia Abadi ini memungut PPN dari customer atau memotong PPh tiga dari vendor tetapi sengaja tidak menyetorkannya kepada kas negara. Maka hal ini akan masuk ke ranah tindak pidana. Seperti itu. Baik, mungkin menurut saya, hasil dari pelaporan PT West Kurnia Abadi tersendiri ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan pajak karena eh, tidak terlambat, tidak terlambat, karena pelaporannya tidak terlambat dengan masa pajak yang diberikan, seperti itu. Baik, mungkin presentasinya bisa saya tutup sampai di sini saja. Terima kasih Ibu Devi Nur yang telah menyempatkan waktunya untuk eh, menonton presentasi saya ini dan juga menyempatkan waktunya untuk memberikan nilai atas dari hasil proyek saya ini. Terima kasih juga bagi PT Wes Kurnia Abadi yang sudah bersedia menjadi narasumber saya. Presentasi saya tutup, sekian dan terima kasih.